Akhirnya Niap mulai bergerak dan mungkin ini awal dari penciptaan final form Kamen Rider Gabu. Jadi mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 32. Setelah pertarungan dengan Reaper Granut sebelumnya, Lakia melihat bekas serangan dari Granut Mantis itu seperti luka yang menyebabkan Komel meninggal, sehingga melihat ini Lakia langsung tersulut emosi. Ingat, meski karakter Lakia ini kesehariannya sangat tenang, cool dan sedikit bicaranya, tapi begitu dia emosi sifatnya langsung berubah, seperti saat Lakia pertama kali bertemu dengan kakek Dente. Begitu mendengar dia pencipta Dark Snake, spontan Lakia langsung menyerang kakek Dente. Begitulah yang terjadi sekarang. Di sini Lakia langsung emosi mengingat kematian adiknya yang dia duga pelakunya adalah Granut Reaper tadi. Bahkan di sini Lakia ingin cepat-cepat mencari Granut itu hingga dia juga membentak Sachika, menyuruh Sachika untuk segera mencari Granut Reaper itu. Untungnya Bang Yanto melihat Lakia tiba-tiba emosi seperti ini tetap berusaha menenangkan Lakia, padahal sebelumnya Bang Yanto yang marah-marah selama mereka berdua terikat, tapi melihat situasinya berubah, seakan menyadari ada yang salah dengan sikap Lakia, Bang Yanto berusaha untuk menenangkan Lakia. Bagusnya series ini bukan cuma Soma yang sebagai center cerita sehingga setiap karakter semuanya mengikuti Soma, tapi di sini setiap karakter punya porsi cerita mereka masing-masing dan saling melengkapi satu sama lain. Seperti di sini Bang Yanto yang biasanya ngembekan kini bisa mendengarkan dan mengerti kondisi Lakia. Jadi berasa ada perkembangan dan pendewasaan pada karakter Bang Yanto juga. Saat Bang Yanto mencoba mengobati luka Lakia akibat pertarungan sebelumnya, Lakia sempat emosi pada Bang Yanto karena dia menanyakan tentang Komel. Di sini Lakia menganggap Bang Yanto sok tahu, tapi dengan tenang Bang Yanto juga menceritakan kalau Bang Yanto tahu bagaimana perasaan kehilangannya Lakia karena mereka berdua ini mengalami hal yang sama. Yang menjadi penghubung di antara mereka, yaitu sama-sama kehilangan orang yang mereka cintai akibat perusahaan Stomat dan Dark Snake. Bang Yanto kehilangan ibunya, sementara Lakia kehilangan adiknya, termasuk Soma juga yang juga kehilangan ibunya. Mendengar cerita Hanto ini, akhirnya Lakia bisa lebih tenang dan mulai bisa terbuka menceritakan tentang kematian adiknya kepada Bang Yanto. Di sini Bang Yanto juga memuji adiknya Lakia karena bisa keluar dari pengaruh Dark Snake, karena sejauh ini belum ada Granut yang bisa berhenti dari kecanduan Dark Snake. Yang mempertegas kini Bang Yanto juga sudah mulai mengerti bagaimana kehidupan para Granut yang mirip seperti kehidupan manusia juga. Lakia juga mulai mengerti bagaimana Bang Yanto. Di sisi lain, Soma yang sedang menemani Lisel Jardak di sini semakin menggambarkan karakter Lisel yang psycho, suka pada hal rusak mengerikan yang dia sebut sebagai imut. Seperti saat di sini dia mengaduk-ngaduk pancake pas awal kemunculannya, juga saat dia melihat poster zombie yang dia bilang imut. Dan di sini juga mengungkapkan saat dia ditanya kenapa dia mau menikah dengan Jeep, karena dia melihat Jeep sedang hancur-hancurnya akibat kehilangan kembarannya yang disebabkan oleh Soma. Itulah kenapa dia menyebut Jeep imut. Bukan karena penampilannya, tapi karena dia suka melihat Jeep yang hancur. Itulah kenapa di sini Lisel berterima kasih pada Soma yang sudah membuat Jeep hancur. Dan menyimpulkan semakin banyak mereka menciptakan Dark Snake, maka Soma akan semakin sering menyerang Jeep sebagai pemimpin Stomat saat ini. Dan mungkin itu yang diharapkan oleh Lisel untuk melihat Jeep semakin menderita yang dia anggap semakin imut. Beneran menggambarkan karakter yang kejam sebagai anak pejabat yang terbukti sombong, manja, dan memiliki sindrom putri. Ia benci keinginannya ditolak dan akan menegur siapapun yang menuntutnya. Ditambah ia juga gemar pada hal-hal rusak mengerikan seperti saat dia mencabut-cabut bunga dan hanya menyisakan warna biru dan ungu di sini. Dari penampilannya yang imut, Lisel sukses digambarkan sebagai karakter yang kejam juga. Penulisan karakter yang bagus banget tanpa perlu disebutkan dengan kata-kata. Dari gerak-geriknya kita tahu kalau Lisel ini adalah karakter yang sakit. Setelah perbincangan dengan Lisel, Soma langsung mengejar agen yang membawa Human Press dari Granut Reaper tadi. Dan pada pertarungan kali ini,
Soma sempat menggunakan karamel Gochizo, tapi Gochizo ini tidak menghasilkan form baru. Fungsinya cuma untuk serangan bom lengket saja, yang sebenarnya ini Soma lagi promo DX jualan bandai saja. Dicatat ya, ini pertama kalinya aku bilang promo DX di series ini, karena memang dari kemunculan setiap Gochizo sebelumnya nggak ada yang terasa terlalu promo banget, ngalir aja sesuai dengan ceritanya berjalan. Sementara itu di sisi lain, Bang Yanto juga sudah tahu lokasi di mana Granut Mantis berada dari Gochizo Prape yang dia suruh mencari di mana Granut Reaper itu berada. Di sini akhirnya kita bisa melihat bagaimana kerjasama antara kedua pengguna Prastamgir. Untungnya Bell ini nggak memiliki efek samping minus kepintaran seperti pada pengguna kelas Draper di seri sebelumnya. Di sini kembali kita disajikan dengan pertarungan yang cukup seru. Meski Lakia masih nampak emosi pada pertarungan kali ini tidak setenang biasanya, hingga akhirnya dia ditolong oleh Bang Yanto yang melindungi Lakia dari serangan lengket Granut Reaper itu, sehingga saat serangan lengket Granut Reaper itu habis, Lakia bisa melompat dan menyerang Granut itu sambil menanyakan tentang adiknya yang ternyata Granut ini tidak tahu apa-apa tentang kematian Komel. Tapi meski begitu, bagi para penonton bisa saja Granut ini adalah petunjuk siapa yang mengeksekusi Komel. Dari luka yang ada di badan Komel, itu seperti tebasan senjata tajam yang besar atau panjang, seperti senjata milik Granut ini karena bekas serangannya yang dihasilkan sama. Jadi jika dilihat dari senjata Granut ini yang seekor mantis atau belalang sembah, sudah pasti senjatanya berbentuk sabit. Jadi senjata yang bisa menghasilkan luka yang mirip dengan serangan Granut ini kemungkinan senjata yang berbentuk sabit juga. Dan siapa yang punya senjata berbentuk sabit? Tentu saja Tante Grota. Jadi apakah benar sesuai rumor Tante Grota akan menjadi bos target terakhir dari balas dendam Lakia? Bagaimana menurut kalian? Dan memang karakter Tante Grota ini yang kuat sangat cocok sebagai algojo yang mengeksekusi pengkhianat dari perusahaan Stomat. Yang paling nggak bisa ditebak pergerakannya saat ini adalah si Niep, karena di sini diperlihatkan diam-diam dia sudah melanjutkan penelitian Pak Suga. Bahkan sudah punya belt Bitter Gabu. Alih-alih membuat klon Soma, Niep hanya mengembangkan beltnya saja yang mungkin nanti dia bisa implan atau tanamkan pada Granut siapa saja, termasuk Granut yang sudah kecanduan Dark Snake yang bisa dengan mudah dia kendalikan. Ditambah, sepertinya Niep ini juga punya rencana sendiri dengan bekerja sama dengan Boka Jardak yang tidak diketahui oleh kakak-kakaknya. Ingat, setelah Jeep yang bertemu dengan Lisel, Niep lah orang kedua yang bertemu dengan Lisel. Bahkan diam-diam dia sudah memberikan Lisel mimik Driver. Jadi mungkin Niep sudah lebih dahulu menyusun rencana dengan keluarga Jardak tanpa sepengetahuan Rango dan Grota, mungkin tanpa sepengetahuan Jeep juga. Di sini Niep juga akhirnya tahu lokasi dari kakek Dente yang dia sebutkan sebagai pengkhianat keluarga Stomat. Semenjak debut Prape Custom kemarin, Niep sadar kalau bel milik Bang Yanto itu adalah buatan dari kakek Dente, karena cuma kakek Dente lah yang bisa membuat bel yang sama dengan buatan Niep. Akhirnya Niep kembali mendatangi kakek Dente untuk mengajak kakek Dente kembali ke perusahaan Stomat untuk kebangkitan perusahaan Stomat. Tapi di sini kakek Dente lebih mementingkan kebahagiaan Soma hingga dia menolak tawaran Niep. Menyadari lokasinya sudah diketahui oleh keluarga Stomat, yang berarti kini kakek Dente sudah terancam dan bisa dibunuh kapan saja. Di sini terlihat kakek Dente mulai mengerjakan sesuatu untuk Soma dari wadah Gochizo kosong yang gagal dia buat sebelumnya, yang kemungkinan ini akan menjadi cikal bakal terciptanya Gochipot, wadah dari Gochizo untuk membentuk final form Kamen Rider Gabu Over dan Master Mode yang akan debut minggu depan. Menarik juga jika benar prosesnya seperti ini. Jadi Gochizo kosong yang gagal digunakan oleh Bang Yanto kemarin bukan Gochizo sampah yang akan terlupakan begitu saja, tapi menjadi dasar atau prototipe untuk pembuatan item final form bagi Soma. Dan sepertinya minggu depan akan ada terjadi sesuatu pada kakek Dente, mungkin karena Dark Snake yang dibawa oleh Niep. Sedangkan Niep kini juga mendapatkan tumbal bahan percobaan penanaman bel Bitter Gabu pada Magen, Granut kelabang kaya yang kini sudah kecanduan Dark Snake. Dan minggu depan dia akan mendapatkan human form, dan benar seperti dugaan kita,
dia akan menjadi Kamen Rider Bitter Gabu dengan bentuk form burai cookies. Jadi karena dia granut murni, pastinya secara fisik dia lebih kuat daripada Soma yang setengah granut. Apalagi pada Dark Soma yang merupakan kloningan dari setengah granut. Jadi nggak sabar nunggu keseruan minggu depan. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.